welcome to Labuan Bajo. Hello, welcome to Labuan Bajo. Yes, it's me Natalia and it's me Kenia. And then, yeah, we also come to this place with this is our teacher. Okay. Okay. Yeah. So I want to ask, how about the view? Yeah, the view is awesome. Yeah, my name is Mr. Tito. And then, Hello, I'm Laksmi. and then, Hello, I'm Miss Tina. We are from Universitas Pamulang. at the moment we are We are having a research on matching fund, Kedereka Dereka, what else? on tourism Yes. yeah, for training the tour guide, so they can increase their English. so guys, stay tuned here with us, and we're gonna show you the beautiful from the Labuan Bajo. Look at Yeah, look at this view. Yes. This is so amazing, wonderful, and this is the premium. wow. Halo guys, nah sekarang aku lagi sama teman aku. Kita mau tanya-tanya dulu ya sama dia sedikit. Boleh perkenalan dulu, silakan. Hello guys, my full name is Hilya Natalia Gome. You can call me Lily. I'm from Labuan Bajo 1 Vocational High School. You can call me Najwa. My name is Vincentius Aldi, but you can call me Aldi. Vivi Juliana. Aldi, kita kan sedang lagi mengadakan ini, ada pengembangan e-learning for tourism dari Universitas Pamulang. Nah, pertanyaan aku, apa sih kira-kira harapan kamu ke depannya setelah melakukan pembelajaran ini nantinya? Harapan saya ke depannya itu kayak semoga pelajaran ini tuh dapat berguna bagi saya dan bisa menambah wawasan bagi saya sehingga saya dapat mudah cari pekerjaan begitu Kak, begitu. Hanya saya Kak, kayak lebih lancar lagi bahasa Inggris karena mengingat dunia kedepannya pasti membutuhkan sekali bahasa Inggris. Harapan saya supaya kedepannya saya bisa lancar berbahasa Inggris karena kedepannya ini membutuhkan sekali yang namanya bahasa Inggris. Betul banget, karena kita semua tahu ya bahasa internasional itu bahasa Inggris ya. Lalu nih, aku mau nanya lagi, kira-kira kalau ada pembelajaran gitu, kamu mau metodenya tuh gimana sih? Atau pakai modul, atau pakai video, atau e-learning, atau gimana? Secara langsung maksudnya speaking Englishnya itu secara langsung, tidak menggunakan buku, maksudnya langsung tanya jawab gitu. Oh, jadi langsung kayak misalnya lewat Zoom meeting gitu ya, jadi Q&A gitu, tanya jawab langsung gitu ya. Untuk aplikasinya ada sih Kak, harapannya lebih memperjelas videonya terus sama e-learningnya. Harapannya sih agar aplikasi itu berwarna dan bisa digunakan sebaik mungkin Kak, sehingga bisa menambah wawasan dan memperluas wawasan juga. Okay, thank you Aldi for the interview, guys. We'll see you in the next time. Bye bye. Oke, saya Caroline, saya mau mewawancarai Bapak Ibu dosen di sini. Kira-kira apa sih Bu, Pak yang mau kita lakukan di sini? Ya, Oke, siapa dulu? terima kasih, kami dari Kedereka Matching Fund Pamulang. Ya, hari ini kami akan mengimplementasikan aktivitas pertama, yaitu kami datang ke tempat tujuan untuk menganalisa kira-kira apa sih kebutuhan dari aplikasi dan dari training English for Tourism yang akan kami lakukan. Saya Tito dan ini Saya Bu Tina. Bu Saptina, anggota 1, dan kami akan mengeksplor lebih jauh kira-kira seperti apa kebutuhan mereka terhadap
pelatihan dan aplikasi English for Tourism. Selain Betul. itu, Nah, tadi juga sudah bertemu dengan peserta ya, calon peserta yang akan mengikuti pelatihan, dan sudah juga kita analisis kebutuhannya ya, mulai dari kebutuhan nanti untuk modul pelatihnya akan seperti apa yang mereka harapkan, lalu dari kemampuan awal mereka juga sudah kita dapatkan datanya, nanti akan kita dapatkan datanya dari situ. Lalu yang kedua yang selanjutnya adalah kita menganalisis dari kebutuhan aplikasinya. Nanti apa saja yang aplikasi yang akan kita ciptakan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan di sini. Nanti kita akan bertemu dengan mereka, peserta-peserta tersebut, lalu kita analisis, dan setelah itu kita membuat di aktivitas selanjutnya. jadi kami juga sudah mengundang influencer dan juga para pelaku wisata expert di Labuan Bajo. Betul, sebagai narasumbernya tadi sudah kami akan mengundang juga ya. Tadi kita sudah berkomunikasi dengan mereka, dan nantinya juga akan memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya bahasa Inggris untuk pelaku wisata. Oke, cukup jelas ya yang dijelasin oleh Bapak Ibu dosen kita. Jadi kita di sini membuat suatu program yang mana sangat amat bermanfaat buat mereka ya Ibu Bapak ya. Mulai dari ada pretest, lalu post-test, lalu video pembelajaran, modul dan sebagainya yang mungkin memang berguna di dalam pekerjaan mereka kelak ya. Oke, segitu aja. Thank you teman-teman. Selamat pagi, good morning. semua. Assalamualaikum. Good morning guys. Kami bertiga di sini dari Kedereka Universitas Pamulang. Hari ini kami berkunjung ke Pulau Padar. Ya, Apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan menanyakan analisa kebutuhan mengenai kira-kira seperti apa bahasa Inggris dan harapannya pelaku wisata terhadap aplikasi yang kami buat. Itu aplikasi e-learning untuk meningkatkan bahasa Inggris English for Tourism di Labuan Bajo, satu dari Padar dan di Bogor. Ya, nanti juga sudah ada beberapa teman yang akan kita tanyakan ya, dari pelaku wisata, dari tour guide, dari driver untuk kapal, fotografer untuk wisata dan lain sebagainya. Termasuk mungkin kalau ada teman-teman yang memang bekerja sebagai berjualan di daerah sini juga. Kami kan ajak untuk latihan bahasa Inggris atas dari hasil Kedereka Matching. Oke, selamat menikmati Pulau Padar. Thank you. Halo semuanya. Kita sekarang ada di mana? Pink Beach, Pantai Pink. Ya, Pink Beach. Dan di Pink Beach ini kita akan menyasar teman-teman pelaku wisata juga, sama seperti tadi ya. Dan kita juga akan menanyakan analisis kebutuhan mereka untuk pelatihan mendatang. Baik, kita sekalian menikmati alam yang ada, tapi juga tidak lupa untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Setelah itu kita akan berusaha untuk membuat modul yang sesuai dengan kebutuhan di Labuan Bajo. Keluaran kami berupa modul, kemudian ada video dan lain-lain. Oke, Semoga sukses. selamat menikmati Pink Beach.
ada di mana? Di Taman Nasional Komodo. National Park. Nah, nanti kita mau ngapain nih? Kalito vlog ini. Yang pertama, kita akan memenuhi kewajiban kita selaku penerima hibah untuk wawancara para tour guide di sana. Kira-kira apa sih kebutuhan mereka terhadap bahasa Inggris, dan Saya juga tidak hanya tour guide ya, jadi banyak pelaku wisata di sini juga yang bisa kita analisis, bisa kita minta analisis kebutuhannya. Mereka pengennya pelatihan bahasa Inggrisnya seperti apa. Gitu. Oke, selain tugas tentu saja juga jangan lupa kita juga bisa bertemu dengan mudah-mudahan dengan The Last Dragon Komodo. bisa kita lihat di situ ada sudah ada tour guide yang menunggu, dan biasanya mereka melayani para turis sampai ratusan orang per hari. Dan banyak sekali turis dari mancanegara yang pastinya bahasa Inggris pasti dibutuhkan untuk mereka. Jadi matching fan ini sangat tepat jika kita mampu menyusun English for Tourism melalui pembelajaran e-learning. Sangat-sangat tepat. Oke. Terima Bye. kasih. Nanti Bye. kita See kesana you dulu. next time. Bye. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. 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 Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna keep Transportation itu adalah kita bisa pakai dua kata. Transportation bisa coming to that info from the beginning of civilization. From the beginning of civilization, transportation must to make us easy to go anywhere. we're coming home tonight. Ya, itulah kita pada hari ini, dan semoga e-learning di Sport Tourism dengan video yang menarik bermanfaat bagi masyarakat dan juga para pelaku wisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's push all the troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to. Baik, Lakukan pelatihannya melalui aplikasi, nanti akan dibagikan linknya untuk pendaftarannya. Ya, jadi mesti diisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini adalah yang nanti akan kita share sama-sama, yaitu produk kita adalah terkait dengan Learning Management Services,
yaitu purposeful experience. Purposeful experience ini kembali lagi teman-teman, kita lahir di zaman pandemi, semua program itu online. Di industri sekarang ini kan, di pemerintah sekarang kan sedang menggalakkan industri 4.0 gitu kan, dan udah mulai ngomong nih 5.0 yang everything is about AI, artificial intelligence. Makanya program-program pelatihan pun juga semuanya udah serba digital sekarang teman-teman. Ke depan mungkin training-training ataupun pelatihan-pelatihan itu pun nggak harus ada di fisik gitu kan, nggak harus ketemu, tapi juga bisa melalui platform, melalui aplikasi, melalui handphone teman-teman pun udah bisa mendapatkan sesuatu informasi pelajaran yang berguna buat masa depan teman-teman semuanya. Kemarin kita 2 tahun lah ya, 2 tahun kita udah menjalani itu semuanya, di mana setiap hari kita bangun pagi, harus nunggu angkutan kendaraan atau mungkin jalan kaki ke sekolah. Nah, kemarin kita tinggal buka laptop kita atau handphone kita, langsung belajar via Zoom. Itu sempat ngalamin kita sama pandemi kemarin. Nah, based on itu pun juga, berdasarkan itu pun juga refer dari kejadian-kejadian kemarin, maka kita membuat learning management system yang bernama purposeful experience, atau sebutnya teman-teman bisa nanti nyebutnya PEX nanti. Oke, teman-teman, ini adalah program LS for Tourism. Materi ini terima kasih kepada Pak Tito and Tim dari tim Unpam yang telah membuat materi ini sedemikian rupa jadi lebih menarik nantinya. Jadi materinya ini nggak full lah ya, tapi mostly kebanyakan itu modelnya adalah video. Oke, teman-teman, kalau misal mau mengakses PX ini atau LMS ini, kalau misal mau teman-teman menggunakan laptop, maka boleh ketik aja px.firstacademy.co.id. Mbak Olive mungkin bisa di share alamat websitenya di kolom chat, Mbak Olive. Oke, baik Pak. Ya. Terus kalau teman-teman pengen menggunakan handphone, apps bisa download di Play Store maupun yang di iPhone maupun yang di Play Store itu yang di ini ya, Play Store itu yang di Android ya, yang iPhone itu apa sih, lupa sih. Itulah pokoknya. Bisa di Play Store maupun yang di iPhone, PX tulisannya Purposeful Experience. Mbak Olive boleh di ini juga ya, boleh di share juga ya di kolom chat ya, untuk aplikasi yang bisa di-download oleh teman-teman nantinya. Nah, nanti teman-teman bisa assign di situ. Sebelumnya pun nanti kita akan bantu untuk assign teman-teman semuanya untuk sign up. Biasalah ya, kalau kita masuk ke dalam satu aplikasi, pasti kita diminta untuk mendaftarkan diri dulu, sign up. Terus nanti ketika udah mendapatkan username dan juga password, baru teman-teman bisa sign in atau masuk ke aplikasi tersebut. Nanti untuk pendaftarannya bisa kami bantu. Sebelumnya pun juga nanti Bapak Ibu dari Unpam pun juga akan bantu untuk mengirimkan form, di mana form itu akan diisi oleh teman-teman semuanya yang terkait dengan kebutuhan pendaftaran untuk aplikasi ini. Oke. Kalau menggunakan laptop pun itu tinggal klik aja ataupun tinggal ketik aja di browser bx.firstacademy.co.id. Nanti akan keluar, udah muncul lah. Dan ketika udah desain, maka teman-teman pun bisa mengikuti. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman semuanya. Kalau yang di laptop seperti ini, yang di handphone pun juga sama. Bentuknya juga akan seperti ini. Nah, materi bagaimana kita belajarnya, ketika udah sign in, maka teman-teman bisa mulai melihat nih, di mana materi yang sudah disiapkan itu ada 12 konten atau 12 section, 12 course yang teman-teman harus pelajari semuanya. Dari mulai modes of transportation, bagaimana komunikasi ketika di hotel, di restoran, ketika ada tamu melakukan reservasi, ketika kita melakukan pelayanan, ketika ada tamu yang bertanya terkait dengan travel agent, terus menjadi guide pada saat city tours, food and beverage-nya, sampai kepada pada saat di lokasinya di Pink Beach maupun di Komodo Beach. Oke. Nah, ini kemarin adalah diskusi-diskusi ataupun materi-materi yang sudah disampaikan oleh ataupun sudah didiskusikan, sudah diobrolkan nih ketika Pak Tuh di sana kan juga sempat ketemu kan dengan teman-teman semuanya. Di mana ini juga bisa dipelajari nantinya. Menurut saya sih ini relate dengan kondisi di sana lah ya, karena Pak Tito pun juga bikin materinya pun juga sesuai dengan kondisi yang ada di sana sendiri seperti apa, terus dibuatkan dalam bentuk format
pre-reading, jadi teman-teman pun nanti kalau misal lihat videonya itu, wah kok kayaknya kecepatan nih videonya gitu kan, nah, itu sudah ada juga dokumen-dokumen yang bisa diunduh oleh teman-teman, yang nanti bisa dibaca-baca ulang. Oke, kalau bosan baca, lihat video. Udah seperti itu aja. Udah seperti itu pokoknya. Teman-teman bisa mempelajari semuanya, dan harapannya sih nanti lebih fluent lah ya dalam berbahasa Inggris yang berkaitan dengan tourism ini. Oke. Nah, setelah teman-teman nanti mendapatkan akses untuk sign in, maka teman-teman tinggal klik aja di sini kategorinya lah ya. Kategori ini adalah search engine untuk teman-teman bisa mencari materi yang diinginkan. Karena kita akan belajar terkait dengan English for Tourism, maka teman-teman bisa ketik English. Sebenarnya sih materinya banyak nih teman-teman. Wait, kalau materi yang ada sekarang sih di chat saya itu karena saya lagi mempelajari ini semua, dari mulai telesales, onboarding program, ada training K3, town hall construction, dan English for Tourism. Ini sedang saya pelajari. Jadi nanti dashboard kita, tampilan kita itu kalau di BX, ketika masuk di BX itu adalah course-course ataupun pelatihan-pelatihan yang sedang kita pelajari saat ini. Teman-teman nggak usah bingung. Tadi ya saya sampaikan ya, kalau mencari, wah Pak saya bingung nih mau cari yang English for Tourism itu yang mana? Ya tinggal ketik aja di sini, English for Tourism. Salah, typo saya. Nah, akan muncul seperti ini, tinggal diklik. Di sini sudah ada menu komplitnya, English for Tourism itu seperti apa, ini mencakup apa aja, dari mulai di dalam materi ini ada satu sertifikat lulusan, satu sertifikat ini akan didapat ketika teman-teman sudah menyelesaikan keseluruhan course. Oke, maka mendapatkan sertifikat. Terus ada 12 dokumen yang dapat diunduh. Dokumen ini adalah bahan bacaan yang teman-teman bisa diunduh. Ada kuis interaktifnya, ada pre and post testnya. Karena kita ingin mengukur nih teman-teman, kita juga perlu mengukur sampai sejauh mana teman-teman memahami produk ataupun program pelatihan yang sudah kita buat ini, gitu kan? Jangan sampai nanti sudah kita berikan pelatihan, tapi hasilnya sama aja. Nah itu yang kita nggak mau sih. Harapannya sih pasti nanti akan ada perubahan yang lebih baik dari teman-teman semuanya setelah mengikuti program pelatihan. Oke, ada 24 kuis interaktif, ini meliputi pre dan juga post test. Pre-test itu adalah pengukuran pengetahuan teman-teman sebelum mengikuti materi ini. Kalau post test adalah pengukuran sesudah teman-teman mengikuti pelatihan ini. Oke, targetnya adalah post testnya pasti lebih baik. Syukur-syukur kalau dua-duanya lebih baik, berarti teman-teman udah prepare semuanya, udah mempersiapkan diri. Tapi walaupun post testnya itu nggak oke, tapi pre-testnya itu nggak oke, tapi post testnya bagus, nah itu nggak apa-apa, itu fenomena yang normal lah. Ya. Oke. Selain kuis interaktif ada 12 video yang juga akan mendukung teman-teman. Seperti disampaikan tadi, kalau teman-teman lagi capek bacanya gitu kan, atau nggak suka baca, otomatis kan, wah pengen yang seger-seger nih gitu kan, bisa lihat video. Ya sekarang kan kita lebih senang nonton YouTube kan daripada baca buku ataupun e-book gitu. Nah makanya kita ingin mengakomodasi teman-teman yang suka nonton motion picture, gambar bergerak gitu maksudnya, daripada yang statik, yang tulisan-tulisan aja. Oke, nah setelah masuk ke sini, teman-teman bisa mulai mendaftar. Ketika udah mendaftar, teman-teman tinggal klik aja ini, karena udah di-assign ya, udah di nama-nama teman-teman semuanya yang sudah didaftarkan itu akan secara otomatis nanti akan mengikuti pelatihan yang sudah disiapkan, yaitu English for Tourism. Jadi tinggal klik aja di mulai pelatihan. Oke, nah ini udah mulai di sini udah detailnya ya teman-teman ya. Kalau dilihat di kanan ini dari pre-class activity ini udah mulai nih. Test, reading material, video, assignment, post test, survei. Ini yang di mode of transportation, terus nanti ada lagi yang di hotel itu kayak gimana, ada pre-test, reading material, video assignment, post test, survei dan sebagainya sampai selesai. Oke, nah ketika udah selesai teman-teman, maka bisa check out dan langsung bisa klaim sertifikatnya. Oke. Kita sekarang mulai di kuisnya dulu ya.
Oke, saya akan contohkan satu course dulu, yaitu di modes of transportation. Kita start kuisnya. Ada pertanyaan di sini, what is the lowest level in the work breakdown structure? Teman-teman boleh isi ini ya, boleh isi yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pengetahuan ya. Mungkin saya akan isi dengan asal-asal dulu karena ini masih contoh. Work package misalnya. Next. Berikan untuk air transportation. Next, isi sesuai jawaban yang menurut teman-teman benar. Harapannya sih benar semua, karena ini cuma 5 pertanyaan. Minimumnya itu adalah 80, jadi paling enggak teman-teman cuma boleh salah 1. Salah dari 5 soal ini, benar 4. Ya, minimal benar 4, lebih dari itu ya udah dapat 100. Tapi kalau benernya cuma 3, maka itu belum lolos. Yang di post-test ya, kalau yang di pretest sih enggak masalah. Oke, nah setelah finish maka kita bisa lihat nih hasilnya nih. Oh ternyata saya benar semuanya, hebat ya saya nggak nyangka juga karena baru menyelesaikan. Nah, ini akan ketahuan nanti. Di pretest saja udah 100 berarti. Harapannya adalah di post-test berarti bisa 100 juga, karena pada saat pretest teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal. Nah, ini bisa kita cek. Pretest pun sebenarnya nggak akan ada remedial. Jadi kalaupun salah, kalaupun kurang pun juga nggak masalah, karena yang kita ukur adalah di post-testnya. Setelah selesai di pretest, maka kita masuk ke next lesson. Next lesson ini adalah reading materialnya ataupun bahan-bahan bacaan yang teman-teman bisa pelajari terkait dengan materi English yang untuk course yang di modes of transportation. Kita bisa lihat filenya. Ini ada sekitar berapa halaman ya? Mungkin sekitar 12-15 halaman lah ya. Yang kita bisa pelajari terkait dengan materi bahasa Inggris di mode of transportation. Jadi ini kayak pengenalan terkait dengan moda transportasi dari udara, laut, mungkin itu ya udara, laut, darat yang berkaitan dengan pariwisata yang ada di Labuan Bajo, dan beserta juga dengan pros and cons-nya, dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing moda transportasi. Silakan dipelajari, ini teman-teman bisa baca, tentunya sih dengan grafik dan juga tampilan yang menarik ya, sehingga teman-teman pun juga nggak bosan nantinya kalau mau baca. Oke, lebih ini pun juga di pelafalannya pun juga udah disiapkan. Ini keren banget sih materinya. Terima kasih ya Pak Tito, Bu Laksmi dan juga Bu Sabtina. Ini pun saya bisa belajar nih, bahasa Inggris saya masih acak adut, jadi saya pun bisa belajar nih. Oke. Nah, setelah teman-teman membaca ini semuanya, teman-teman pun juga bisa lihat videonya nih. Lesson, teman-teman bisa mempelajari contoh. Welcome to Labuan Bajo, Miss Carol. My name is Kenia, and I will be your tour guide for the rest of your trip. Okay, thank you, Miss Kenia. So, where are we going today? First thing first, I will explain about our transportation during this trip. Your package includes with a nice travel car and driver who will pick you up from your hotel. Okay, that's nice, but are there any other types of transportation from this hotel? Sure, there are several types of transportation here. You could choose a rental car, a rental motorcycle, or even a taxi for sure. Oh, I see. What about at the harbor? What types of ships do you have? Okay, there are plenty of types of ships to be chosen. There are speedboats, finishing ships, cruise ships, and yachts. Okay, what are the differences? Yeah, okay, well, the variations are depend on its price, number of guests, and facilities. Okay, we are 12 people in total. What would you recommend? 12 people. I suggest you to take the luxury cruise ships. Yeah, this one. Okay, that's fine. Okay, I will give you the brochure so you can check the price details later. Right now, I will take you to the city tour. Okay, great. Let's go then. Let's go. Oke.
Nah, itu bentuknya teman-teman ya. Nanti videonya interaktif seperti ini, jadi teman-teman pun juga bisa merasakan ataupun memahami nanti model percakapannya seperti apa. Jadi nggak ngawang-ngawang lagi ya. Bukan videonya itu bukan dalam bentuk tutorial, tapi udah langsung percakapan nih. Sehingga teman-teman pun juga bisa membayangkan nanti bentuk komunikasinya itu seperti apa. Durasinya pun kita buat pendek-pendek, nggak sampai 10-15 menit, karena saya tahu bahwa capek sekali sih untuk mempelajari itu semuanya. Cepat bosan kalau misal video ini itu akan berjalan atau durasinya itu dibuat dalam jangka waktu yang lama. Jadi mending kita potong-potong menjadi beberapa micro learning, menjadi beberapa micro video, yang tujuannya akan membantu teman-teman untuk bisa lebih mudah memahami dengan sedikit-sedikit, dengan durasi yang lebih pendek. Next, Liv, lanjut. Next lesson-nya. Nah, selanjutnya tentunya sih kita juga pengen teman-teman pun juga setelah mempelajari pun juga bisa membuat satu entah percakapan ataupun membuat satu simulasi komunikasi dalam bentuk bahasa Inggris yang relevan atau yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Makanya nanti kita akan berikan assignment, tugas kepada teman-teman semuanya di masing-masing section ya. Dan teman-teman pun bisa membuat tugasnya itu, mengerjakan tugas pun, dan nanti akan diupload. Nah, hasil tugas itu sendiri nanti akan direview oleh teman-teman Bapak Ibu dari Unpam untuk dicek nih, mana yang udah bagus, mana yang belum, mana yang kurangnya di mana, kalau kurang nanti perlu hal ataupun perlu perbaikan di sisi mana, dan sebagainya. Oke. Filenya itu maksimal 50 mega, terserah mau bentuk foto, dokumen, audio, video pun juga bebas. Kalaupun mau upload bentuknya Excel silahkan, mau bentuk video langsung direkam dengan handphone pun juga nggak masalah. Intinya sih maksimal 50 MB. Kita memberikan keleluasaan kepada teman-teman semuanya untuk bisa menggunakan semua platform yang teman-teman punya. Lanjut, Liv. Aku ya, contoh assignment ya. Oke. Dulu ya. Sembarang assignment aja dulu. Iya. Oke, next. Nah, tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa setelah mempelajari program ini pun juga teman-teman perlu melakukan tes lagi. Tadi udah pre, sebelum, dan post tes sesudah. Nah, yang paling penting adalah di sini teman-teman, karena kita berikan durasinya itu 25 menit untuk mengerjakan tes ini. Lama kok, 5 soal 25 menit, berarti masing-masing soal teman-teman punya waktu untuk memikirkan jawaban yang benar itu selama 5 menit. Oke. Atau mungkin terlalu lama ya, Pak Tito ya. Kalau Pak terlalu lama nanti mungkin kita pendekkan durasinya Pak Tito. 10 menit jadi. Siapa? Oh. Gak apa-apa, Pak. Oh, enggak apa-apa ya, Bu ya. 25 menit. Biar betul 25 menit cukup ya. Nanti kalau misal biar benar semua ya, Bu ya, oke. Kalau ini kelamaan nih, dibuat semenit aja nih. Oh, enggak apa-apa, kita bisa coba. Oke. Nah, skor yang harus dimiliki atau skor yang harus didapat oleh teman-teman semuanya adalah 80. Berarti kalau 5 soal itu paling enggak minimum benar 4. Hanya boleh satu jawaban yang salah. Gampang kok, tadi aja saya bisa dapat 100, teman-teman masa nggak bisa sih? Bisa. Ya. Oke, boleh contohkan lagi, Liv? Kita lihat Mbak Olive ya. Mbak Olivia dapat berapa nih, kita lihat. Nah, ini jelas nggak capai target ya teman-teman ya, nggak lulus berarti ya. Nah, ketahuan ya Mbak Olivia, kalau Mbak Olivia itu kurang bahasa Inggrisnya. Enggak deh. Bercanda. Tadi contoh, intinya sih mempelajari seperti itu. Prosesnya seperti itu. Ini nanti teman-teman kalau misal kurang pun bisa melakukan remedial. Jadi kalau kita udah benar semua baru bisa next. Nah, oke ya teman-teman ya, tadi udah sampai remedial 3, tolong jangan ditiru ya teman-teman ya, nanti pelajari yang benar.
Ini adalah fungsi di mana kita tuh kalau kelas pelajaran bahasa Inggris memperhatikan ya, jangan tidur di kelas. Oke, nah survei baru berikutnya nanti ada survei. Survei ini adalah bentuk teman-teman memberikan penilaian terhadap proses belajar mengajar ini. Kenapa saya sebut proses belajar mengajar? Karena teman-teman juga bisa belajar dari materi ini dan mengajarnya gimana? Ya tentunya sih nanti dari assignment atau tugas yang teman-teman udah upload, tes yang teman-teman sudah kerjakan, nanti dari Bu Laksmi, Pak Tito, dan juga Bu Septina bisa melihat hasilnya dan langsung dicek tuh. Mungkin nanti kita bisa membuat satu pertemuan online lagi gitu ya, ngumpulin teman-teman semuanya untuk kita diskusi bareng nih dari materi ini kira-kira teman-teman yang kurang yang mana. Contoh, misalnya ternyata di teman-teman semuanya itu banyak salahnya atau banyak kurangnya, nilainya kurang itu di materi at hotel misalnya. Nah, mungkin kita bisa diskusi di situ. Kenapa sih yang di at hotel ini kok teman-teman banyak kejebaknya gitu kan? Banyak salahnya, apa materinya itu kurang, contoh perilakunya kurang, ataupun materi ininya kurang. Nah, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Itu. Coba start survey, Liv. Nah, start survei ini adalah ya kita pengen mendapat masukan dari teman-teman semuanya, kami pengen mendapat masukan dari teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan belajar mengajar ini ya. Apa sih yang pertanyaan nih? Apa sih yang dari pelajaran ini atau ini mungkin bukan diganti webinar ya, tapi diganti apa ya? Apa yang ada juga dari training inilah atau pelatihan ini, pelajaran ini gitu jadi. Oke, apa sih yang ada juga nanti bisa diisi. Oh ya materi, betul Bu, terima kasih Bu. Dari materi ini gitu kan, jawabannya bisa diisi, terus next, sampai ada 11 pertanyaan nanti. Next. Judul course-nya, English for Tourism. Oh ya, transportation, sorry, mode of transportation, karena ini akan dibuat dalam satu persatu. Berikan penilaian, materi ini sudah dipahami atau enggak. Ini kita pakai skala 1 sampai 5, 1 itu kurang bagus, 5 itu bagus banget. Nah, ini sih sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi masukan bagi kami ya teman-teman semuanya ya. Apa sih yang kurang dari materi ini, apa sih yang perlu kita perbaiki lagi dari materi ini. Begitu sih teman-teman. Itu saja Bu dari saya terkait dengan penggunaan LMS ini. Teman-teman yang mau akses ataupun download sudah di-share ke chat link untuk downloadnya, dan juga kalau mau akses via komputer ataupun via laptop sudah di-chat juga di kolom chat Zoom ini mengenai alamat websitenya. Oke. Nanti pun ketika nanti pelajarannya ataupun akses materinya pun mau berjalan pun juga kita akan, kemarin sudah diskusi juga dengan Pak Tito, Bu Laksmi dan juga Bu Saptina bahwa kita akan membuat grup WA ya teman-teman ya, di mana kita bisa berkomunikasi. Nanti ada saya dan juga Mbak Olivia di situ yang bisa bantu teman-teman semuanya untuk bisa lebih memahami dan membantu teman-teman semuanya untuk bisa lebih lancar nih untuk mempelajari proses ini ataupun akses ke LMS yang sudah kita siapkan. Oke, itu saja dari saya, Pak. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat semuanya. Sudah Pak, sudah jelas. Ya. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi sudah bersabar menunggu pengenalan. Saya will be very quick, saya akan sangat cepat memperkenalkan British Council English for Indonesia, tapi mungkin sebelumnya karena di sini memang rata-rata adalah teman-teman para pelaku wisata dari Labuan Bajo, sebetulnya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan di sini, bahwa sebetulnya berdasarkan data yang kami collect gitu, bahwa sebetulnya ada 2 juta warga Indonesia yang bekerja di bidang pariwisata dan perhotelan di tahun 2020, dan berdasarkan info juga bahwa ternyata lebih dari 21 billion dollars ini diestimasikan atau diperkirakan akan tumbuh begitu ya
atau sekitar 31 triliun akan tumbuh di Indonesia dari bisnis tourism market ini dari tahun 2022 ke tahun 2026. Dan 71% dari keuntungan industri pariwisata dan perhotelan ini akan datang dari penjualan daring atau online. Kita sebetulnya tahu seperti tadi kita lihat juga LMS yang disediakan oleh timnya Bapak Venantius gitu bekerja sama dengan Pamulang, bahwa bisnis travel tourism sekarang memang banyak sekali dilakukan itu melalui online sales begitu. Kita jarang kok yang datang dan beli langsung ke store gitu ya atau ke toko. Kita rata-rata melakukannya either itu di Traveloka, tiket dan lain-lain. Dan lebih dari atau sekitar 89% perusahaan di bidang pariwisata dan perhotelan berpendapat memang betul terjadi kesenjangan keterampilan atau skill gap dalam mengadopsi teknologi baru. Karena memang teknologi baru ini rata-rata memang kita harus akses melalui online begitu. Dan berbicara tentang online, memang ada satu alasan begitu kenapa bahasa Inggris menjadi sangat dominan dipergunakan, karena memang ini semua bisnis travel tourism ini sekarang banyak didominasi oleh online services, dan di dunia online tentunya memang banyak digunakan bahasa yang akhirnya bisa seperti konektor gitu atau universal language. So that's why memang banyak orang atau pelaku wisata online ini di seluruh dunia berdasarkan atau berasal dari berbagai nationalities, mereka memilih untuk berdiskusi atau ngobrol satu sama lain menggunakan bahasa Inggris begitu. Dan mungkin kalau misalnya dilihat lagi komunikasi atau universal language ini memang akhirnya banyak orang yang bisa setuju atau sepakat begitu ya, bahwa bahasa Inggris memang adalah satu bahasa yang universal dan banyak digunakan untuk either itu mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kesempatan begitu. Dan tentunya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik. Ini bisa meningkatkan, terutama untuk yang para pekerja gitu ya, bisa meningkatkan juga pendapatan. Dan tentunya secara global memang banyak sekali perusahaan internasional membutuhkan atau menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Dan komunikasi ini juga adalah salah satu yang memang paling dibutuhkan dalam banyak sekali bidang usaha. Inggris atau bahasa Inggris ini memang required untuk bisa berdiskusi, apalagi para pelaku wisata di sini, Bapak Ibu dan teman-teman, banyak pasti berkomunikasi dengan turis-turis asing, tentunya menggunakan bahasa yang mereka paham begitu. Dan untuk Bapak dan Ibu di sini, teman-teman yang bekerja di bidang travel, leisure atau hospitality industry, memang pasti sangat paham bahwa ketika berkomunikasi atau mengakses materi-materi di online, tentunya rata-rata dari kontennya atau dari materinya lebih banyak bahasa Inggris begitu. Dan ketika memang pelaku wisata ini travel atau berbicara dengan customer dan lain-lain, bertemu dengan berbagai macam culture gitu dan memahami perbedaan, bahasa Inggris atau English language ini bisa menjadi salah satu konektor yang bisa menyatukan dan can get a clear understanding begitu, memahami apa sebetulnya yang diinginkan oleh customer teman-teman yang ada di sini gitu. Dan seperti kita tahu juga sekarang 1 dari 5 orang di dunia berbicara bahasa Inggris sebagai second language. Di Indonesia mungkin masih third language, tapi untuk kita memahami banyak komunikasi rata-rata menggunakan bahasa Inggris. English Core sendiri apa begitu ya? Nah, English Core ini adalah satu tes bahasa Inggris yang bisa diakses melalui mobile, melalui handphone. Full tes bahasa Inggris ini dilakukan di handphone. Tapi sebetulnya sebelum saya berbicara dan memperkenalkan lebih banyak lagi seberapa penting bahasa Inggris itu dan bagaimana cara ambil tes bahasa Inggris melalui English Core, saya mau putar sedikit penjelasan mengenai English Core itu apa. English Score is the global test and certificate of English for employment. Created by the British Council, the global authority in English language teaching and assessment. It has been used by over 5 million people in 150 countries to find out and improve their English language level. There is a core skills test that assesses grammar, vocabulary, reading and listening, and a speaking test that assesses pronunciation, fluency and communication.
All tests are taken on a mobile phone, removing the need to schedule an exam or travel to a test centre. And they use multiple layers of remote security to prevent cheating, which means the English score certificates are trusted and respected. Convenient and accurate, English score is used by employers, universities, and governments around the world. Take the English score test today to certify your level. Baik, mungkin seperti itu kira-kira gambarannya kenapa bahasa Inggris menjadi penting sekali sekarang. English score is the Karena global memang, test. Karena apa namanya, memang sudah banyak sekali kebutuhan yang dirasakan untuk apa namanya, orang-orang di Indonesia sekarang melihat kebutuhannya begitu. Oke, masih terlihat ya Bapak dan Ibu screen-nya? English score is the global. Oke. Nah, British Council English Score, mungkin beberapa masih belum terlalu familiar dengan British Council. British Council ini adalah lembaga atau organisasi yang apa namanya, bertanggung jawab atau memiliki fungsi untuk menjalin hubungan internasional antara budaya atau bahasa yang memperkenalkan budaya dan bahasa Inggris begitu di seluruh dunia. Kami apa namanya, used to be memang menjadi length arm-nya atau bekerja sama dengan British Embassy seperti itu. Dan British Council di Indonesia sendiri itu sudah banyak berhubungan dengan banyak sekali pendidikan tinggi, apa namanya, pendidikan atau sekolah dan lain-lain di Indonesia. Dan British Council sendiri, apabila mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar IELTS, kami adalah co-owner IELTS. Dan kenapa kami menghadirkan tes bahasa Inggris melalui mobile ini? Karena selama pandemi banyak sekali tes center yang tidak bisa menjalankan tes bahasa Inggris. Dengan adanya British Council English Score menawarkan core skill, menawarkan speaking, dan menawarkan writing, tes-tes ini dilakukan melalui handphone Anda dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu jauh-jauh datang ke center begitu. Dan ketika rekan-rekan di sini beres dengan tesnya masing-masing, tentunya akan mendapatkan skornya, dan skornya ini sudah mengacu ke international standar. Jadinya teman-teman di sini apabila ambil English Score ke negara manapun, apabila melamar pekerjaan atau membutuhkan ini untuk menjadi bukti kemampuan bahasa Inggris, ini sudah diakui di seluruh dunia. Tes bahasa Inggris kami sangat-sangat canggih, dikarenakan menggunakan tidak hanya apa namanya, security online, tapi kami juga tentunya memiliki tes yang sangat apa namanya, sangat secure begitu. Karena itu kami juga dipercayai oleh Universitas Pamulang untuk bisa mengetes student-studentnya ketika mereka mau lulus begitu. Dan tes kami ini sendiri memiliki pengawasan secara online, jadi nanti student itu tidak perlu ada pengawasan langsung, tapi AI kami atau Artificial Intelligence akan bisa mengamati student sehingga student tidak bisa, atau test taker atau peserta tes tidak bisa melakukan kecurangan. Dan yang menarik adalah nanti ketika sudah menggunakan English Score dan menjadi partner, maka apa namanya, pelaku wisata di sini atau juga mungkin SMK apabila memutuskan menggunakan apa namanya, tes atau sertifikat kami, ini bisa mengetes dan melihat hasil secara langsung di dashboard Anda masing-masing. Kurang dari 2 tahun, English Score ini sudah dipercaya dan bekerja sama dengan lebih dari 75 apa namanya, universitas pendidikan tinggi ternama di Indonesia. Tidak hanya Universitas Pamulang, tapi juga ke-6 politeknik pariwisata di Indonesia sudah menggunakan sertifikat English Score sebagai syarat kelulusan mereka. Termasuk juga SMK, ada beberapa SMK di tourism, juga di computer skills menggunakan sertifikat kita sebagai syarat kelulusan, karena sertifikat English Score ini diperuntukkan untuk test takers atau student yang mau langsung terjun ke dunia kerja. Mereka membutuhkan sertifikat untuk menjadi bukti apa namanya, kemampuan bahasa Inggris mereka. British Council English Score bisa menjadi bukti yang sangat-sangat valid. Kenapa para pengguna English Score yang tentunya saat ini sudah lebih dari 5 juta pengguna di seluruh Indonesia, di seluruh dunia maaf, dalam waktu hanya 2-3 tahun saja memilih English Score untuk menjadi bukti kemampuan bahasa Inggris mereka? Karena British Council English Score ini tesnya, teman-teman sekalian, bisa diambil di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu harus setting tempat, harus setting administrasi dan lain-lain. English Score ini very plug and play dan available di handphone. Jadi teman-teman di sini bisa ambil tesnya melalui handphone masing-masing di mana saja dan kapan saja. Dan tesnya tidak selama tes yang lain butuh 3 jam, butuh 2 jam setengah.
Tes kami ini hanya 40 menit. Dan resultnya tidak perlu menunggu mingguan, begitu beres tes langsung mendapatkan hasil dan mendapatkan sertifikat. Harganya sangat terjangkau. Karena untuk tes lain yang harganya jutaan atau ratusan ribu, yang betul-betul lebih dari 800.000 begitu ya, tes sertifikat kami ini harganya hanya $20. Dan ini bisa digunakan untuk mempersenjatai student ketika mereka lulus dan mencari pekerjaan. Siapa saja yang sudah menggunakan English Core di Indonesia sudah cukup banyak. Ini mungkin penting untuk SMK atau mungkin juga Politeknik Pariwisata dan universitas yang menawarkan travel tourism atau hospitality program. Sudah banyak yang sudah mengakui English Core sebagai syarat rekrutmen karyawan baru, seperti halnya salah satu resort terbaik di dunia namanya Capella Ubud Bali, dan juga Sultan Hotel Group ini sudah menggunakan sertifikat kami sebagai syarat kelulusan, termasuk Jeko Group, Pioneer, DHL, dan lain-lain sudah menggunakan sertifikat kami. Sementara yang sudah menggunakan tes kami di seluruh Indonesia saat ini, walaupun baru atau kurang dari 2 tahun, tetapi Kemendikbud, Kemendikti, Kemenparekraf, dan TNI AD, lalu Universitas Pertahanan, ini sudah menggunakan sertifikat kami sebagai tes untuk para karyawan. Dan tentunya apabila yang di sini mungkin tertarik ambil beasiswa, sertifikat kami juga menjadi syarat beasiswa di beasiswa Merdeka di bawah program Kampus Merdeka. Dan yang tentunya yang paling menarik ini, karena mungkin pengenalannya juga cukup singkat, apabila teman-teman di sini ingin mencoba dan mendapatkan sertifikat English Core, saya nanti akan memberikan link untuk nanti teman-teman bisa isi. Nanti linknya ada di Pak Tito. Terima kasih Pak Tito, nanti akan membagikan. Nanti teman-teman di sini bisa mendapatkan sertifikat seharga $40, karena kami memberikan untuk setiap dari 75 partner dari Unpam yang hadir di sini, kami akan memberikan 1 sertifikat core skill dan 1 sertifikat speaking, dua-duanya seharga $40. Demikian Ibu Laksmi, mudah-mudahan dan teman-teman di sini mudah-mudahan pengenalan dari British Council English Core sudah cukup jelas. Apabila ada pertanyaan atau mungkin tertarik untuk tahu lebih banyak tentang English Core, silakan hubungi saya langsung di tony.gunawan@englishcore.com. Thank you very much. Mudah-mudahan pelatihannya nanti akan sangat sukses untuk semua, dan semangat untuk rekan-rekan di Labuan Bajo. Thank you. Kak Bruno, halo? Halo Mas. Ya Bu. Iya, baik. Sekarang Kak Bruno mungkin bisa memberikan sambutan atau mungkin kesan-kesannya dari apa yang telah disampaikan tadi dari Pak Hari atau dari British Council juga tadi. Mungkin Kak Bruno bisa menyampaikan sesuatu, tanggapan atau mungkin dukungan. Ya, dukungan daripada program ini. Silakan, Kakak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Bruno. Untuk saat ini saya berkiprah di pariwisata sebagai tour guide dan juga bergabung di komunitas HPI, Himpunan Pramuwisata Dewan Cabang Labuan Bajo. Lalu selain itu, selain bergabung bersama HPI, saya juga bergabung dalam komunitas Kawan Baik Bajo. Jadi komunitas Kawan Baik Bajo ini bergerak di jasa transportasi. Jadi masih ada keterkaitan atau korelasi antara bidang pariwisata dengan jasa transportasi yang kami tawarkan. Dan sebenarnya untuk transportasi ini itu sebenarnya lahir dari kebutuhan-kebutuhan pariwisata. Jadi dari dua komunitas ini itu yang sedang saya jalani saat ini. Jadi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Tito dan juga tim yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak mewakili teman-teman yang ada di Labuan Bajo atas kesempatan untuk belajar hal-hal baru ini, kemudian juga untuk mengupgrade skill dan juga mengupgrade value nantinya. Jadi setelah saya pelajari sebentar soal materi-materi yang akan ditawarkan, itu sangat menarik sekali untuk dipelajari oleh teman-teman, khususnya teman-teman di Labuan Bajo ini, baik teman-teman yang masih berada di
tingkatan SMA maupun teman-teman lain yang sudah berkiprah di hotel, kemudian guiding juga, dan juga tentunya teman-teman kami yang ada di Kawan Baik Bajo juga, karena kita juga berkomunikasi dengan turis-turis, termasuk turis-turis asing itu sendiri. Jadi selain hal baru yang kita pelajari, dengan adanya sertifikat itu juga nanti, itu menambah nilai value untuk melamar pekerjaan. Jadi nanti bisa ditambahkan untuk CV nantinya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik itu hotel maupun di bidang guiding juga. Jadi terima kasih banyak. Saya harap teman-teman semua yang ada di Labuan Bajo bisa mengambil kesempatan yang sangat indah ini untuk kita sama-sama belajar dan mengupgrade skill kita masing-masing. Terima kasih banyak. Salam dari Labuan Bajo. Terima kasih Kakak Bruno. Dan untuk informasi, Kakak Bruno ini yang mengantar kita kemana-mana ya pada saat kita ada di Labuan Bajo. Ya, jadi beliau yang punya koneksi teman-teman pariwisata mulai dari hotel, restoran, sampai pulau ya Kak ya, sampai Pulau Komodo juga punya gitu koneksinya. Komodo, Pulau Padar. Pulau Padar. Ya. Yang ingin berkunjung ke sana bisa menghubungi Kak Bruno ini. Mungkin Pak Tony ada rencana ke Labuan Bajo, ya. Pak Hari? Tadi Pak Hari mungkin ya. Hari dan Pak Tony mungkin. Pasti tertarik kan ke Labuan Bajo. Ya, silakan Pak, hubungi nih. Yaitu hasil fokus meningkat. Ya, meningkatnya adalah 10%. Jadi, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kedaireca Universitas Pamulang. Pada hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi hasil pelatihan English for Tourism bagi para pelaku wisata di Labuan Bajo. Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Bruno, berprofesi sekarang sebagai tour guide. Saat ini saya sedang mempelajari aplikasi PEX yang merupakan kolaborasi antara Universitas Pamulang dan Force Academy. Saya sangat beruntung sekali menggunakan aplikasi ini karena di dalamnya itu bahan-bahan pembelajarannya itu sangat menarik karena ada video, juga ada bacaan dan juga ada pre-test dan post-test. Jadi apa yang saya pelajari ini juga sangat bermanfaat untuk pekerjaan saya. Terima kasih banyak kepada Universitas Pamulang dan Force Academy yang sudah memfasilitasi kami untuk belajar hal-hal tersebut. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendra. Saya dari komunitas taksi driver di Bandara Labuan Bajo. Saat ini saya sedang mempelajari sebuah aplikasi PEX, di mana di dalamnya ada pelatihan-pelatihan bahasa Inggris. Jujur materinya sangat menarik sekali. Aplikasi ini hasil kolaborasi antara Universitas Pamulang dengan PT First Academy. Jujur saya sangat berterima kasih sekali karena ini sangat membantu sekali dalam operasional kami selama melayani tamu di Labuan Bajo. Dan akhirnya saya sangat berterima kasih kepada Universitas Pamulang dan PT First Academy karena sudah memfasilitasi kami dalam mempelajari bahasa Inggris. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Freddy, driver Kawan Baik. Saat ini saya sedang menggunakan aplikasi PEX. Aplikasi ini sangat membantu saya
meningkatkan berbahasa Inggris. Terima kasih saya sampaikan kepada PT First Academy dan Universitas Pamulang yang telah menyediakan fasilitas ini untuk kami. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Jenny, biasa dipanggil Jenny, asal dari Labuan Bajo dan sekolah di SMKN 1 Labuan Bajo. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Angelina Yurita, biasa dipanggil Angel, asal Labuan Bajo, sekolah di SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana manfaat dari aplikasi PEX dalam materi English for Tourism. Yang pertama, mendorong siswa-siswi untuk mempermudah belajar bahasa Inggris secara online. Yang kedua itu untuk mempermudah mengakses materi baik melalui video maupun materi secara langsung. Yang ketiga itu untuk mempermudah fasilitator dan serta pelatih pribadi untuk mendaftar kelas online, lebih tepatnya di pemaparan materi English for Tourism. Di sana kami dapat memperoleh materi melalui pre-text, reading material, terus video, assessment, pre-post, dan survei. Sekian itu saja dari kami. Halo teman-teman, selamat sore. Saya Rami, driver kawan baik. Saat ini saya sedang menggunakan aplikasi PEX. Dengan menggunakan aplikasi ini, saya bisa belajar berbahasa Inggris. Terima kasih kepada Universitas Pamulang dan PT First Academy yang sudah membantu.